Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang konsep dasar uang. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang peran uang dalam perekonomian. Uang merupakan sebagian alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan uang. Uang sebagai alat tukar yaitu dengan adanya uang, seseorang bisa menukarkan dengan apa saja yang mereka inginkan, yaitu dengan perkembangan zaman sekarang. Kebutuhan hidup semakin banyak, dan dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup dan merasa puas, dengan adanya uang mampu mencukupi dan memuaskan apa saja yang mereka inginkan. Uang sebagai satuan hitung yaitu dengan uang seseorang bisa menghitung kegunaan, kualitas, dan manfaat dari suatu barang dan jasa. Karena semakin mahal barang dan jasa, maka kualitas dan mutu barang dan jasa itu pun semakin baik. Uang sebagai alat penyimpan yaitu dengan adanya uang kita bisa menabung, dan dengan uang juga kita bisa membeli emas, perak, dan lain-lain yang bisa kita simpan untuk kita gunakan di masa depan dan di saat kita membutuhkan. Oleh karena itu, pengaruh uang terhadap perekonomian sangatlah berpengaruh. Maju tidaknya perekonomian seseorang ditentukan dengan seberapa banyak uang yang mereka miliki. Semakin banyak uang yang mereka miliki, maka perekonomian mereka akan tercukupi. Namun tidak dengan mereka yang tidak memiliki banyak uang. Hidup mereka tidak akan terjamin, kesehatan, pangan, papan, dan serba kesulitan. Yang selanjutnya yaitu tentang defisit anggaran dan kebijakan moneter. Sistem keuangan atau financial system. Sistem keuangan terdiri dari institusi-institusi dalam perekonomian yang membantu dalam mencocokkan tabungan seseorang dengan investasi orang lain. Tabungan dan investasi adalah unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika suatu negara menyimpan bagian yang besar dari PDB-nya, maka sumber daya pun lebih banyak tersedia untuk diinvestasikan dalam bentuk modal. Sedangkan modal yang lebih besar menaikkan produktivitas dan standar hidup negara tersebut. Sistem keuangan adalah suatu sistem yang sangat penting untuk mendukung kemajuan pada sektor real di Indonesia, karena sektor keuangan akan selalu mengikuti perkembangan sektor real. Keberhasilan suatu sektor keuangan di negara tergantung bagaimana suatu lembaga keuangan dalam menjalankan tugasnya, terutama sektor perbankan. Dalam sistem keuangan di Indonesia, institusi keuangan perbankanlah yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi kestabilan sistem keuangan. Institusi keuangan yang terdapat pada sistem keuangan terdiri dari lembaga keuangan perbankan yang berfungsi sebagai intermediasi dari tabungan seseorang kepada orang lain dalam bentuk investasi. Albulescu dan Boyeu dalam Sukrudin 2014 mengatakan kestabilan sistem keuangan adalah suatu sistem yang selalu menuju ke arah keseimbangan setelah terjadi masalah dari eksternal dan internal, kemudian masih mampu melakukan fungsinya seperti biasa, yaitu mengalokasikan dana secara efisien untuk menjamin sistem pembayaran yang baik, menyelesaikan distorsi harga, dan tetap berkontribusi dengan baik dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Stabilitas sistem keuangan di Indonesia tidak seluruhnya menjadi wewenang Bank Indonesia. Lembaga keuangan lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa lembaga keuangan lainnya juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, harus dibuat sebuah kerangka kerjasama antara Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain agar tidak terjadi gesekan antara masing-masing lembaga keuangan. Indeks stabilitas keuangan digunakan untuk memantau kondisi sistem keuangan suatu negara. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia, NPM 1951000032. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang tinjauan umum atas sistem finansial. Sistem finansial perusahaan adalah serangkaian prosedur yang diterapkan dalam rangka melacak aktivitas keuangan perusahaan. Dalam skala regional, sistem finansial adalah sistem yang memungkinkan pemberi pinjaman dan meminjam untuk melakukan pertukaran. Sistem keuangan global pada dasarnya adalah sistem regional yang lebih luas yang mencakup semua lembaga keuangan, peminjam, dan memberi pinjaman dalam ekonomi global. Beberapa komponen membentuk sistem finansial pada tingkat yang berbeda. Dalam suatu perusahaan, sistem keuangan mencakup semua aspek keuangan. Sistem finansial regional mencakup bank dan lembaga keuangan lainnya, pasar keuangan, jasa keuangan. Dalam pandangan global, sistem keuangan akan mencakup International Monetary Fund (IMF), Bank Sentral, Bank Dunia, dan bank-bank besar yang menerapkan pinjaman luar negeri.
Sistem finansial ini sebagian besar ditangani oleh lembaga keuangan yang meliputi bank komersial, bank sentral, bank umum, dan bank koperasi. Bank koperasi dan bank pembangunan yang dikelola oleh negara juga terdaftar di bawah lembaga keuangan yang memiliki sistem keuangan yang sangat diatur. Sistem finansial tidak hanya dipraktikkan di lembaga keuangan bank. Beberapa institusi memiliki layanan perantaraan pasar, investasi, dan pengumpulan risiko. Namun lembaga-lembaga ini adalah lembaga keuangan non-bank yang tidak diatur oleh perusahaan atau badan reguler bank. Komponen lain dari sistem keuangan adalah pasar keuangan yang memperdagangkan komoditas, sekuritas, dan barang-barang lain yang diperdagangkan sesuai dengan penawaran dan permintaan umum. Pasar keuangan termasuk pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer menyediakan jalan bagi pembeli dan penjual untuk membeli dan menjual saham dan obligasi. Pasar sekunder menyediakan tempat bagi investor dan pedagang untuk membeli instrumen yang telah dibeli sebelumnya. Selain dari lembaga keuangan dan pasar, sistem keuangan juga terlihat dalam instrumen keuangan. Instrumen keuangan ini termasuk instrumen tunai dan instrumen derivatif. Instrumen tunai diantaranya pinjaman, deposito, dan surat berharga. Instrumen derivatif adalah instrumen keuangan yang bergantung pada kinerja aset yang mendasarinya. Baik, akan dilanjutkan Eri sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Kurniawan, MPM 1951020312. Saya akan menjelaskan tentang peran uang dalam perekonomian. Uang merupakan benda biasa namun sangat luar biasa. Uang berbentuk koin, lempengan biasa atau kertas. Namun dalam uang terkandung nilai dan makna yang sangat luar biasa. Apa yang kita bawa saat berpergian ke warung, ke pasar, dan pusat perbelanjaan lainnya untuk membeli barang. Selain memiliki banyak manfaat, uang juga memiliki sisi negatif. Semua orang berlomba-lomba mencari dan mengumpulkan sebanyak-banyak uang tanpa mereka sadari cara yang dilakukan mereka halal atau tidaknya. Masa ke masa, uang banyak mengalami perkembangan, diantaranya adalah tahap sebelum barter, tahap uang barang, tahap uang logam, dan tahap uang kertas. Pada zaman sekarang, uang yang sering kita temui yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan uang kita dapat membeli kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan dan kita perlukan seperti sayur-sayuran, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sistem keuangan finansial atau sistem keuangan terdiri dari institusi-institusi dalam perekonomian yang membantu dan mencocokkan tabungan seseorang dengan investasi orang lain. Tabungan dan investasi adalah unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sistem finansial perusahaan adalah serangkaian prosedur yang diterapkan dalam rangka melacak aktivitas keuangan perusahaan. Dalam skala regional, sistem finansial adalah sistem yang memungkinkan pemberi pinjaman dan pinjaman untuk melakukan pertukaran. Pasar modal dan pasar uang pada prinsipnya memang suatu tempat untuk melakukan transaksi, namun objeknya bukan berupa barang-barang konsumsi seperti yang dijual di pasar-pasar pada umumnya, melainkan surat-surat berharga. Pasar modal memiliki jenis instrumen yang berbeda dari pasar uang. Instrumen pasar modal meliputi surat-surat berharga yang berjangka waktu panjang lebih dari 1 tahun. Sebaliknya, instrumen pasar uang mencangkup surat-surat berharga berjangka pendek kurang dari 1 tahun. Adapun instrumen pasar modal antara lain yaitu ada 3. Yang pertama yaitu saham stok. Saham merupakan instrumen yang umum diperdagangkan di pasar modal. Yang kedua ada obligasi. Obligasi disebut juga sebagai surat hutang. Perusahaan yang menjual obligasi menerbitkan surat atau sertifikat yang menyertakan adanya pinjaman dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga itu ada RAIK. RAIK merupakan jenis surat berharga turun dari saham. Perusahaan menerbitkan RAIK dan menawarkan kepada pemilik saham lama lebih dulu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.